Horas Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang indah, kanal perjuangan keadilan untuk seluruh rakyat jelata seperti kita, saya, Jessica, ya, ketujuh terpidana Cirebon, Anda semua, ya, akan berpotensi menjadi mangsa rekayasa mafia hukum, ya. Kerjasama antara jaksa dan polisi memanipulasi barang bukti digital, merekayasanya dan menyajikan di persidangan. Itulah komplotan hukum, ya, khususnya di kasus Jessica Kumala Wongso. Kalau di kasus Vina Cirebon sengaja disembunyikan digital communication, ya, jaksa tidak menghadirkan, polisi juga tidak menghadirkan, ya. Itulah rekayasa itu yang kita alami. Oke? Kali ini kita membahas yang lain dulu. Oke, ada pertanyaan. Kali ini saya sangat curiga ya, ataupun masyarakat lain patut juga curiga. Kenapa ya Jaksa Sandi Handika ini dibanding yang lain, baik di persidangan 2016 lalu atau juga di November ini, kok dia lebih paling paling getol ya. Contohnya kemarin waktu di sidangnya Pak Abimayu, Abah, tentang digital forensik, dia juga menyerang kompetensi profilnya Abah. Padahal Abah sendiri kan sebagai saksi ahli digital forensik itu sudah belasan tahun, 14 tahun. Kok masih penyerangannya begitu? Kayak dia paling yang nggak nyaman dengan angka matematika ataupun fakta-fakta ilmiah itu. Bagaimana pendapat Anda? Itulah ya anak-anaknya Sandi Handika ini ya. Profilnya kemarin juga Abimanyu, ya, juga diserang bla bla bla. Anda ahli IT, bukan ahli digital forensik. Sok tahu aja kau luasnya bidang digital forensik itu, ya kan? Menilai orang lain padahal dirimu pun tidak tahu apa-apa tentang digital forensik yang maha luas itu. Ya, ada database security, ada digital communication, ada multimedia image video processing, ada digital evidence handling, dan lain-lain. Ya, siapa kau menilai orang? Itu loh. Ya. Kecuali hebatmu kayak apa, ya kan? Bukan hakmu menilai orang lain. Ya, nilailah argumennya di persidangan. Ya, ini orang memang suka kali ini menilai orang lain ini. Ya, seolah-olah dirinya hebat kali. Ya, itulah jaksa level otaknya anak-anak. Oke, lanjut. Nah, setelah saya search, ternyata tahun lalu setelah Netflix itu, ternyata geger juga membahas Jaksa Sandi ini yang menyangkut dengan laporan dari LHKPN per Desember 2022. Saya lihat nih di suara.com ya. Jadi masalah kekayaannya yang dicurigai fantastis dan tidak berimbang dengan pemasukannya sebagai jaksa madya ya dia. Dia jaksa madya. Ya. Golongan 4A ya. PNS kalau nggak salah. Ya, sementara kalau gajinya seorang jaksa madya itu range-nya dari 3 juta hingga 5 juta. Dan tunjangannya 8.700.000 sekian. Jadi kalau di total, take home pay per bulannya sekitar 13.700.000 begitu. Tadi 3 jutaan sampai 5 jutaan kalau gaji PNS. Tunjangannya 8 jutaan sebagai jaksa madya. Tukin. Berarti kan rentangnya cuma 11 sampai 13 juta. Per bulan. Nah, itulah gajinya. Hidup di Jakarta. Tapi di sini dari suara.com ya saya ambil itu per Desember 2022 kekayaannya 7,6 miliar rupiah. 2022 kekayaannya 7,6 miliar. Ini kan nggak masuk akal ini. KPK harus mengusut ini ya. Harus diusut ini. Kok bisa gaji 11 sampai 13 juta? Hartanya 7,6 miliar 2022. Jangan 2024 sudah jadi 100 miliar itu. Ya. Lompatan drastis. Padahal sebelumnya katanya 2000-an atau berapa itu? Cuma 400 juta hartanya. Di mana itu? Di berita online ada itu. Dari 400 juta melompat ke 7,6 miliar tahun 2022. Ya. Makanya di sidang, makanya kita harus curiga ini ya. Begitu getol dia di persidangan PK ini, Jessica Kumala Wongso, sudah kita hadirkan ya, bukti rekayasa itu. Terus dia undertone lah itu, ya kan, signifikansi. Dia turunkan level
pentingnya CCTV itu. Dia bilang untung sekali CCTV hanya bukti petunjuk. Padahal di podcast Denny Sumargo dia mencocok-cocokkan video rekayasanya Muhammad Noah Lazar dengan hasil waktu estimasi sianida toksikolog Nur Samran Subandi dan Imade Agus Gelgel. Kan berlawanan. Inilah orang sering menipu. Gitu loh. Di persidangan juga menipu dia. Izin yang mulia, kami tidak mengubah menyentuh sama sekali flash disk, padahal jelas-jelas berubah jumlah dan isi folder. Inilah KPK harus mengusut ini. Dari mana logikanya ya seseorang PNS, jaksa, rentang gaji cuma 11 sampai 13 juta ya, hidup di Jakarta tetapi hartanya 7,6 miliar. Memang dia nggak makan. Ya kan? Memang dia nggak nyicil. Harusnya kan dengan gaji seperti itu nyicil rumah 1 miliar pun sudah hidup kembang kempis itu. Bukannya naik gajinya, malah drop. Kan gitu kan kalau KPR dia. Seperti layaknya PNS yang hidup sebatas gaji. Kan gitu. Ini KPK harus usut ini. Jangan seperti laporan terhadap Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Dibiarkan di KPK. Katanya hidupnya hedon. Gitu loh. KTP nggak jelas. Triple atau ganda. Pendidikannya juga nggak jelas. Ya, apakah lulusan S1 17 Agustus Semarang atau Undip, S2-nya juga, S3-nya juga. Kan aduh, parah kali ya. Ya begitu juga dengan Sandi Andika ini. Sudah kita paparkan bukti ilmiah. Getol kali. Ini kan harus diperiksa ini. Apakah ada, biasanya kan kesetiaan yang buta itu ya, driven by money. Gitu loh. Di trigger, dipicu oleh uang itu. Periksa itu. Apakah ada kaitannya dengan uangnya Edi Darmawan Salihin? Atau uangnya Tito Karnavian, Krisnamurti, dan lainnya. Kan nggak masuk akal. Gaji cuma 11 sampai 13 juta hidup di Jakarta. Malah hartanya meningkat drastis. Ya. Di persidangan juga. Bebal kali pokoknya. Gitu loh orang ini. Udah gitu. Udah kita paparkan novum. Hilangnya 100 frame. Di video kamera CCTV 9 menjadi novum itu. 100 frame. Malah dibilang salah ketik metadata itu. Cobalah. Mempertontonkan kebodohannya demi loyalitas. Loyalitas buta. Karena apa? KPK harus periksa itu. Kok bisa drastis? Oke? Terus detail hartanya itu kayak mana ya? Nah, 7,6 miliar. Nah, saya coba baca lagi ya dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN ya KPK pada Desember 2022 lalu. Jika dirinci ya, 1. Tanah dan bangunannya senilai 6,6 miliar. Nah, dari sini statusnya adalah tanah dan bangunan seluas bla 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 di Bekasi. Hibah tanpa akta senilai 3 miliar. Hibah tanpa akta. Berapa itu? Senilai 3 miliar. 3 miliar. Terus yang kedua, tanah dan bangunan seluas 42 meter bla 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 di kota Jakarta Utara, hibah tanpa akta senilai 2 miliar. 2 miliar tanpa akta juga hibahnya. Ini lagi tanah dan bangunan seluas 150 meter persegi di Jakarta Barat, hibah tanpa akta senilai 1,6 miliar. 1,6 miliar berarti total tanah dan bangunan hibah tanpa akta 6,6 miliar. Ini dengarkan ini KPK, jangan cuma tidur makan gaji buta. Ya, bagaimana ini 6,6 miliar hibah tanpa akta? Apa definisi hibah tanpa akta itu? Nah, kalau saya lihat lagi di sini kebetulan suara.com juga menyoroti apa arti hibah tanpa akta. Ini saya bacakan ya dari media ini. Dalam pasal 1666, 1666 KUHP Perdata, KUH Perdata, hibah merupakan pemberian yang dilakukan seseorang terhadap pihak lain yang masih hidup. Saat masih hidup. Hibah tanpa akta berarti penghibahan yang dilakukan tanpa adanya akta otentik. Hibah tanpa akta adalah
hibah yang dilakukan tanpa akta otentik, berarti di bawah tangan. Padahal seharusnya hibah harus dilakukan dengan akta notaris. Seharusnya hibah dilakukan dengan notaris gitu. akta notaris. Nah ini gimana ini? Ya kan bisa jadi ini adalah cara orang menyembunyikan suap menyuap, sogok menyogok. Dibilanglah hibah tanpa akta. Karena pernah terjadi itu di kasus pegawai pajak itu, Rafael Alun. Nah, hal ini juga terjadi dalam kasus mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang pada saat itu memiliki harta senilai 56 miliar. Juga mengatasnamakan hibah tanpa akta. Nah, Rafael Alun aja bisa diinvestigasi itu hibah tanpa aktanya. Ya, kenapa enggak Jaksa Sandi Handika ini? Ya, bagaimana dia getol menolak bukti ilmiah? Ya, video CCTV sudah jelas direkayasa. 100 frame hilang atau 10 detik durasi video CCTV 9 hilang. Dia bilang untung saja video CCTV hanya sebagai bukti petunjuk. Coba bayangin. Dibilang lagi metadata salah ketik. Terus dibilang lagi dibantah terus pokoknya. Udah ribuan frame pun hilang di kamera kanal CH17. Tetap aja itu kan untuk dipotong digini. Memang sudah terlalu bebal ini. Makanya saya bilang hanya uanglah yang bisa memicu loyalitas buta semacam ini. Ini KPK harus memeriksa ini, gitu loh. Ya, bagaimana sudah kita ungkapkan pun software gratis iRedshop di metadatanya Muhammad Noah Lazar di BAP-nya itu untuk kanal 1, 3, 7 dan 9, terutama kanal 7 dan 9 yang menjadi mahkota dalam penyidikan itu malah diotak-atik oleh Muhammad Noah Lazar dengan iRedshop. Ini orang juga Sandi Handika masih bebal menolak bukti ilmiah itu. Ini kan perlu diperiksa ini Sandi Handika ini. Apakah loyalitasnya secara buta ini driven by money? Kan gitu. Harus investigasi nih KPK. Jangan diam aja kau tiduran aja di sana. Gak jelas digaji. Kalau memang gak ada kerjamu ya bubarkan aja lah kau. Bubarkan diri. Parah kali. Ini hibah tanpa akta. Aduh, parah hibah kali. Tanpa akta. Hibah tanpa akta artinya hibah di bawah tangan, nggak jelas. Jadi uang pencucian uang kek sogok menyogok bisa aja diakui kan? Tanpa akta sudah bebas. KPK harus mengusut ini. Ayo netizen kita desak supaya KPK memeriksa Sandi Handika ini. Ya, kita jangan diam. Ya, bagaimana jaksa-jaksa semacam ini ya sangat getol menolak bukti ilmiah. Padahal pasal yang mereka tersangkakan, mereka tuntut, mereka pidana itu KUHP 340, ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Ya. Buktinya rekayasa. Bukti video CCTV dimanipulasi oleh Muhammad Noah Lazar dengan iRedshop, software gratisan yang pantang dilakukan untuk mengotak-atik laju frame, dimensi frame dan kodek. Tapi tetap aja ngotot ini Sandi Handika, berarti kan ada something fishy di sini. Ya, ada sesuatu di sini. Gitu loh, sampai dia loyalitasnya itu begitu membabi buta, ya kan? Terus selanjutnya selain bangunan apa itu? Tanah dan bangunan. Ada lagi di sini namanya alat transportasi dan mesin. Jadi mobil Mitsubishi Pajero Sport itu hibah dengan akta. Mobil Pajero Sport hibah dengan akta. Jadi senilai 525 juta rupiah. Nah, bisa jadi itu akta notaris berarti ya. Ada dari Metua atau dari mana, atau dia ngikutin Indonesian Idol atau apa. Kalau yang Pajero iya. Yang kedua, mobil Mercedes-Benz sedan tahun 2016 hibah tanpa akta lagi senilai 450 juta rupiah. 450 juta mobil Mercedes-Benz tanpa akta lagi hibah. Ya. Waduh. Nah, aduh parah kali ini. KPK harus usut ini, KPK orang ini harus usut. Gitu loh. Jangan biarkan ya jaksa-jaksa kotor makan uang rakyat. Gitu loh. Bersihkan. Kalian dibayar oleh rakyat untuk apa? Membersihkan, khususnya para penegak hukum. Gitu. Logika aja lah. Gaji 11-13 juta di Jakarta. Memang dia nggak makan, nggak nongkrong di kafe. Ya jalan-jalan dan segala macam, harusnya itu kurang.
Ya, 13 juta itu. Karena apa? Tentu dengan kalau cuma modal gaji itu, ya dia bayar kontrakan aja pun sudah berapa juta sebulan. Atau cicilan KPR. Ya kan? Belum lagi transportasi dia ke kerja. Ini kan nggak masuk akal ini. Hartanya ini harus diusut ini. Sedemikian teliti, seksama. Ya. Biar jangan ada lagi jaksa-jaksa semacam ini yang sangat getol menolak bukti ilmiah. Ya, sudah jelas terpampang di matanya itu, di mukanya itu, bukti rekayasa itu, tetapi tetap ditolak. Padahal ancaman KUHP 340 nggak peduli dia nyawa orang lain, gitu loh. 340 rakyat semena-mena direkayasa, nggak peduli orang ini. Harusnya kan kalau kau memang kau nggak ada something fishy behind di balik ini, ya tinggal mengaku, oh iya di metadatanya sudah ada ini software gratisan. Kami tanya dulu ya dosen UI, dosen ITB, dosen swasta di Jakarta, benar nggak ini? Ini pantang ini software gratisan dipakai Muhammad Noor Al-Azhar untuk mengotak-atik video visual itu ya, audio visual itu, video CCTV dengan e-redshot. Yang mana ada di dunia ini digital forensik pakai e-redshot yang katanya mengaku software standar internasional. Di situ aja harusnya kau menyerah Sandiandika kalau tidak ada sesuatu di balik ini. Ya kan? Makanya kita desak KPK untuk mengusut orang ini. Usut KPK. Jangan coba tidur aja kalian di situ. Oke, lanjut, ada lagi? Nah, di sini ada lagi informasi dari masih suara.com ya. Oleh sebab itu kekayaan Sandi Handika dari tahun 2021 ke 2022 artinya dalam setahun saja dalam 1 tahun meningkat sekitar 2 miliar. 1 tahun 2 miliar meningkat dari 2021 ke 2022. 2 miliar. Gaji cuma 11-13 juta. Waduh. Keterlaluan ini KPK kalau kalian nggak mengusut ini. Ya bak. Jangan cuma yang viral-viral aja. Ini loh penting untuk penegakan hukum. Bagaimana ini? Periksa juga itu Sanitiar Burhanuddin yang sudah dilaporkan ke KPK. Gaya hidup hedon. Belum lagi apa lagi tuh? Identitas, sejarah, riwayat pendidikan. Aduh, parah kali ini. Bagaimana kita mencari keadilan di pengadilan seperti ini? Kalau bukti rekayasa dibawa ke pengadilan, tidak ada jaksa peneliti, tinggal terima aja dari polisi, nggak diteliti itu video CCTV buram kabur aja, dibawa ke pengadilan. Sampai Ardhito Muardi pun di pengadilan mengaku ini kabur, buram, tetap aja dipakai di pengadilan. Jaksa macam apa itu? Ya, mau menang-menangan aja, naik kumnya, naik jabatannya, nggak peduli dia nasib rakyat. Pasal 340 video CCTV rekayasa dan tidak peduli. Kita buktikan pun di PK itu betapa brutal barbar biadabnya Muhammad Noor Al-Azhar merekayasa. Nggak peduli juga ini Sandiandika ini. Makanya ini manusia nggak sih ini? Adalah pertobatan kalau manusia perubahan gitu ke yang lebih baik. Nggak, masih aja dia bebel. Parah kali. Seolah-olah hukum ini milik bapaknya ya. Aduh, parah kali. Oke, ada lagi? Nggak ada lagi kan? Saya kira cukup. Oke ya, pesan terakhir KPK. Usut orang ini dari mana itu? Dalam 1 tahun, 2 miliar. Ya, dari mana harta seorang jaksa itu? Cuma gaji 11-13 juta sebulan bisa sekian miliar tuh, 6,7 miliar. Oke, salam keadilan dari kami, Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Niti. Ini dia masukin sesuatu nih, cyanida nih. Ini kita di Polda waktu itu rame-rame sama Pak Tito, ada Pak Krisna. Nah, jadi kita potong dulu, ini lagi nunggu. Loading dulu. Kok Pak Tito ikut turun tangan? Pak Tito melihat ini justru dia panas tuh. Wah, lu bakalan sidang ini scientific, rame nih. Dia bilang begitu. Tuh, lihat tuh. Nah, ini kenapa kita nggak keluarkan dulu waktu sidang? Kita nggak mau dia dihukum mati. Biarin dia keseksa.
Kalau bisa seumur hidup, maksud saya begitu. Saya maunya begitu, jangan dihukum mati, keenakan dia, mati mah ditembak mati, selesai. Nah nih, ini polisi sampai teriak-teriak kesenangan nih. Yang mana? Oh ini. Ulang ya. Perhatikan tangan kiri dia. Ini belum pernah dikeluarkan. Jadi polisi sangat senang sekali itu hari sampai lompat dia. Ras Belige Akademi, ya kita sangat prihatin ya dengan jawaban jaksa perihal dengan tanggapan jaksa atas memori PK Jessica Kumala Wongso ya. Dalam kontra memori PK mereka, para jaksa mengatakan bahwa novum yang merupakan video yang didapatkan dari stasiun TV One ya, dan di situ ada pernyataan bahwa Edi Darmawan Salihin dan Tito Karnavian dan Krisnamurti itu sengaja tidak menghadirkan potongan atau penggalan video yang ada di kamera 9 ya, untuk tidak dihadirkan di persidangan karena mereka tidak mau Jessica dihukum mati, jadi disiksa saja seumur hidup, begitu statementnya dia kira-kira ya. Jadi tanggapan jaksa atas novum tersebut adalah sebagai berikut, kita lihat. Ya, di sini dalam memori PK Jessica Kumala Wongso ya, argumennya adalah BAP Muhammad Noah Lazar ya, pada metadatanya halaman 15 28 Januari 2016 mencatat CCTV 9 pada pukul 15.35 sampai 16.59 WIB memiliki 50.910 frame ya. Sementara pada BAP Christopher Harimanrianto 15 Maret 2016 halaman 7 mencatat CCTV 9 dalam rentang waktu yang sama hanya memiliki 50.810 frame. Terdapat selisih 100 frame antara kedua laporan ahli tersebut. Jadi argumennya adalah 100 frame ya, dibuang sesuai dengan statement dari Edi Salihin di video TV One tersebut yang menyatakan ada penggalan video yang tidak dihadirkan di persidangan. Nah, berikut adalah tanggapan jaksa atau kontra memori PK yang sangat menggelikan ya. Ini mungkin jawabannya Muhammad Noah Lazar ya, yang dikutip oleh jaksa, karena jaksa sendiri tidak paham dengan apa itu metadata ya. Saya kira ini adalah jawaban Muhammad Noah Lazar yang katanya ahli digital forensik kelas internasional, tetapi jawabannya inilah. File rekaman CH09, jumlah frame-nya yang benar adalah 50.810 frames. Sesuai dengan hasil analisa frame pada BAP Lab 246. Adapun analisa metadata yang menunjukkan jumlah frame 50.910 adalah salah ketik. Ya. Dan ini sudah disampaikan ketika memberikan keterangan ahli di depan persidangan. Jadi ini kebohongan lagi ya. Kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Di persidangan tidak pernah Muhammad Noah Lazar ya membahas tentang metadata, apalagi mengkoreksi bahwa metadata di BAP dia untuk CH09 ya, mulai dari pukul 15.35 sampai 16.59 itu dikoreksi atau salah ketik ya. Kalau itu ia terangkan di persidangan, maka semua argumen dia gugur. Bagaimana mungkin metadata itu salah ketik ya? Karena metadata itu kan produk dari tools ya, tools yang sederhana ya, jadi bukan diketik. Jadi kalau tidak diketik kok salah ketik, seharusnya dia bilang salah edit, itu yang cocok ya. Inilah ya betapa mereka sangat menggampangkan, mengkerdilkan
peran dari CCTV, karena sudah kita bongkar bahwa video CCTV yang dihadirkan oleh jaksa maupun yang dihadirkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto adalah produk rekayasa menggunakan freeware, premix, dan e-write soft ya. Kalau kita lihat sedikit tentang metadata, ya metadata itu berisi tentang ada metadata deskriptif ya, ada metadata teknis. Deskriptif itu seperti nama, penjelasan tentang video tersebut. Kalau metadata teknis yaitu berisi tentang kodek, resolusi, laju frame dan lainnya ya. Nah, inilah bayangkan ya, seorang ahli digital forensik Bareskrim Polri ya, Muhammad Noah Al-Azhar, dengan enteng metadata salah ketik. Ini kan terlalu barbar, brutal, biadab ya mereka ini ya. Terlaluan sekali. Ya, inilah metadata, contoh produk metadata ya, menggunakan exit tool GUI ya. Ini juga kalau kita pakai media info ya seperti ini, metadata itu bukan diketik. Ya, jadi kita melihat hukum di Indonesia ini terhadap barang bukti digital semena-mena ya. Sudah ketahuan rekayasa tapi ditutupi terus dengan kebohongan-kebohongan. Ya, kalau kalian download e-write soft ya, builder atau e-write soft build ya, di sini kan bisa dilihat sini ya. Bisa kalian praktekkan dengan sederhana, bisa diubah-ubah ini ya, frame rate-nya ya, jadi 10, jadi 5, terus dimensinya bisa kita otak-atik di sini, terus disable audio juga bisa, kodeknya juga bisa diubah-ubah di sini. Inilah yang digunakan oleh Muhammad Noah Al-Azhar dalam merekayasa ya, mengabur-ngaburkan fakta yang sesungguhnya, dan dia tidak tahu malu ya. Saya juga bingung, manusia iblis macam apa orang itu ya. Nah, inilah isi dari BAP metadata CH9 1535 sampai 1659 di BAP Muhammad Noah Al-Azhar ya, si tukang tipu ini ya. Kita perhatikan di sini ya. Ya, kan. Nah, ini jumlah frame-nya di metadata itu 50.000 ya, 910. Bayangkan ini. 50.910. Sementara ini yang dia bilang dari file video tersebut ditemukan 50.810. Kemana 100 frame ya? Karena dia sudah downscaling temporalnya ya, dari 25 menjadi 10 ya, 10 frame per detik, maka 100 frame itu 10 detik durasi video hilang. Itulah yang ditunjukkan, yang kita buktikan ya, bersesuaian dengan statement dari Edi Darmawan Salihin ya, 10 detik durasi frame hilang. Dan di sini kita buktikan ya, untuk kamera 9 1535 sampai 1659 ini kan harusnya bisa menangkap sedotan, warna kopi, volume kopi yang disajikan oleh Agus Triyono di kamera 9, itu kan harusnya ditangkap dengan terang dan jelas dengan 2 juta pixel per frame. Tapi ya malah dikaburkan oleh Muhammad Noah Al-Azhar ya di kamera 9 ini. Ya, pergerakan tangan Jessica kalau benar apa yang mereka tuduhkan malah tajam sekali di sini, malah dikaburkan dengan ya ini di metadatanya kita tangkap ya. Di sini tercatat jejak digitalnya ya, created with Super C, build plus recorder, e-write soft. Ya. Inilah yang dia pakai. Ya. Bayangkan. Ya, brutal sekali dia ya, kodeknya atau format itu MPEG 4 visual. Harusnya AVC atau H264 sesuai dengan spesifikasi dari Telview, DVR Telview FD161S di Cafe Olivier yang digunakan, dan lebarnya menjadi 960, harusnya 1920, tingginya menjadi 576, harusnya 1080 pixel, laju frame-nya 25 sesuai dengan keluaran dari DVR Telview FD161S ya, harus 25 atau 30 fps, malah diturunkan menjadi 10 fps ya. Jadi inilah, nah ini juga tercatat juga writing library-nya e-write soft C ya, copyright. Jadi inilah brutalnya ya. Jadi dia mengotak-atik
mengabur-ngaburkan semuanya pakai red shop, setelah itu dipotong lagi, dibuang lagi 100 frame. Emang brutal sekali Muhammad Noah Al Azhar ini, ya penegak hukum tapi sampah ya. Ini kan Pak Prabowo harus memecat orang ini, membidana ya, kalau bisa seumur hidup ya, agar tidak terulang lagi. Masa laboratorium komputer forensik Bareskrim Mabes Polri dijadikan begini ya, jadi studio animator kayak gini ya. Ya. Kalau kita tengok lagi ya, spesifikasi DVR teleview yang digunakan pada saat itu di Cafe Olivier ya, 16 kanal ya, apanya kompresinya, kodeknya, kompresor dekompresornya itu H264 atau dikenal dengan Advanced Video Coding ya, H264 ini yang terbaru. Terus resolusinya 1920x80 dan kita lihat di sini laju frame-nya. Nah, ini kan 25 fps atau 30 fps ya. 25 frame per detik atau 25 gambar per detik itu untuk PAL ya, yang sering digunakan ya di Indonesia. Terus 30 fps untuk NTSC, National Telecommunication System Committee. Jadi itu bayangkan, bagus ya. Kodeknya bagus ya, terbaru H264 atau Advanced Video Coding. Terus outputnya juga tajam, 1920x80, 2 juta pixel per frame. Terus laju frame-nya juga tinggi ya, 25 gambar per detik ya, 25 fps untuk PAL ya. Bayangkan langsung dihancurkan oleh Muhammad Noah Al Azhar, ya kan? Langsung diturunkan kodeknya, diturunkan derajatnya menjadi MPEG 4 visual, jadi lebih lebih tua, hasilnya lebih lebih kabur ya, karena ini kan lebih kurang efisien kalau dibandingkan dengan H264 atau AVC. Nah, ini juga aplikasi yang dipakai ya, inilah itu untuk mengotak-atik. Inilah pekerjaan Muhammad Noah Al Azhar, manusia setan itu ya. Inilah semua pekerjaannya adalah memanipulasi, padahal digaji rakyat bukannya untuk menolong rakyat, untuk mencari kebenaran, malah memanipulasi, ya, membengkokkan kebenaran itu ya. Siapa lagi yang menyuruh dia kalau bukan Tito Karnavian dan Krishnamurti ya, itu sangat masuk akal ya. Tidak mungkin dia itu punya otoritas mengotak-atik barang bukti digital kalau tidak diperintah oleh atasan tertinggi dia saat itu, Polda Metro Jaya 2016 ya, Tito Karnavian dan Krishnamurti. Kalau kita tengok di BAP Muhammad Noah Al Azhar juga di poin 27 ada jawaban dia itu. Nih, ya. Yang mana rekaman CCTV dalam flashdisk tersebut memiliki 8 bit depth dan 1920 pixel, 1080 pixel untuk width and height ya. Jadi 2 jutaan pixel, malah diturunkan menjadi 0,5 juta pixel ya. Makanya di persidangan PK 4 November 2024 kemarin saya sebutkan ya, distorsinya itu baik distorsi akibat diturunkannya dimensi frame dan laju frame itu ada 89% ya, distorsi tersebut 89%-an. Jadi yang di persidangan itu hanya disajikan oleh Muhammad Noah Al Azhar ya cuma 10%-an. Itulah yang dianalisa oleh psikolog, kriminolog, toksikolog, ahli pidana dan lainnya ya. Itu belum dianimasi dia karena saya yakin begitu dia menggunakan mengotak-atik dimensi frame menggunakan freeware semacam e-right shop, maka dia pasti menggunakan tool-tool lain ya untuk memanipulasi, menganimasi semacam pergerakan tangan, objek-objek lain seperti paper bag dan lainnya. Itulah gunanya dia untuk mengabur-ngaburkan itu, untuk menutupi animasi dia ya. Jadi saya berharap kalau Presiden Prabowo mendengar ini bergerak cepat Pak ya. Kalau Bapak memang ingin menegakkan hukum dengan tegas, mulai dari aparat kepolisian, baru kemudian tangkap dan pecat jaksa-jaksa yang berkhianat ya, yang bekerja sama dengan Christopher Harimantrianto, Muhammad Noah Al Azhar dan Tito Karnavian ya, Krishnamurti. Karena terbukti si flash disk di tangan jaksa itu berubah-ubah terus. Kadang 13 folder, kadang 11 folder, kadang isi folder 7 itu menjadi 3, kadang 4. Ya, folder CCTV 9 juga begitu, kadang 2, kadang 3, folder CCTV 3 juga kadang 2, kadang 3. Itulah ya penipuan
jaksa juga yang bekerja sama, khususnya Jaksa Sandiandika dan Ardhito Muardi itu ya, kan penipu itu Pak. Ya, harusnya ditangkap, dipecat, dipidanakan ya. Rakyat tidak mau membayar jaksa-jaksa pengkhianat semacam itu ya, bekerja sama untuk memanipulasi barang bukti digital. Oke pemirsa, sekian dulu lah ya tanggapan konyol dari para jaksa ini, mengatakan salah ketik ya, salah ketik untuk metadata ya. Kalau metadata bisa diketik, maka semua sudah diketik-ketik mereka semua gitu ya. Memang terbiasa untuk mengotak-atik metadata berarti ya. Ya begitulah tanggapan untuk menutupi kebohongan dan kebohongan, penipuan dan penipuan. Sudah kita ungkapkan juga penggunaan e-Redshop sebagai freeware untuk memanipulasi video CCTV ya. Tetapi tetap saja bersikeras ya, khususnya Sandiandika itu yang tidak tahu malu itu ya, menampilkan kebodohannya di depan umum, di depan publik ya. Tidak ada moralitas sama sekali ya. Oke, sampai sekian dulu. Horas. Semoga berhasil ya. Amin, amin, sama-sama. Kasih Reza. Satu perjuangan juga nih kita. Soalnya di mana waktu di Vina, di Cirebon ya. Bukti elektronik boleh nggak? Yang pasti itu sudah jauh dari kebutuhan yang mulia. Tidak boleh menurut. Tidak boleh, baik yang mulia. Untungnya dalam persidangan 2016 ini jadi alat bukti petunjuk ya, bukan alat bukti elektronik. Saudara ahli tadi Masih lama enggak? Kalau masih lama kita salah. Ya, jawabannya saya punya jawaban sendiri. Ya, untuk pembandingan warna kopi di kamera CCTV 9, Christopher Harimandianto itu sengaja memanipulasi segmen. sudah pernah disampaikan loh, jangan diulangi jawabannya. Sederhana kok, belum ya? Belum. Benar belum? Ya sudah. Oke, kita lanjut ya. Anda ngomong tuh sekarang terkait dengan metadata. Tahun 2016, Anda itu dalam putusan sudah ngomong kejanggalan pada analisis metadata BAP ahli Muhammad Nuh. Ini ada channel-channelnya juga, ada di putusan. Jadi apa yang ruang lingkupnya, apakah hari ini diperdetail? Karena ruangannya sama, hanya metadata, warna kopi, pergerakan, itu nggak ada yang baru. Karena saya Apa yang saya sebutkan di situ? Kan CH berapa saja? channel Ada di keputusan. dalam putusan Anda sudah bahas channel 17 di sini. 17. Tadi yang saya jelaskan 17. Saya ngomong dalam putusan channel 17. Saya kan nanya ruang lingkupnya apakah ada yang didetailkan, tapi ruangannya sama, hanya membahas metadata. Coba pahami dulu. Sudah cukup, saya jawab. Sudah, tinggal jawab. Saya jawab. Silakan. Apa yang baru adalah yang ditemukan adanya freeware e-Redshop untuk memanipulasi dimensi frame dan laju frame kodek. Itu belum ada di 2016. Freeware ada dua, Freemake dan e-Redshop. Freeware dan e-Redshop. Oke, lanjut. Ada lagi? Mereka bilang tidak ada. Jadi bukan satu ahli digital forensik, dua orang. Kami itu untuk membackup bahwa ini memang sah dan yakin dan memang alat buktinya itu kuat. Ahli nggak cuma satu untuk satu bidang ilmu, dua. Digital forensik 2 orang, toksikologi 2 orang, kedokteran forensik 2 orang, psikolog 2 orang, ahli pidana 2 orang. Digital forensik menunjukkan bahwa di periode waktu 1629 sampai 1645 hanya ada Jessica. Iya, oke. Kami langsung korelasikan dengan 2 ahli toksikologi. Mereka melakukan percobaan masing-masing, tidak bersama nih, masing-masing. Iya. Dan mereka menemukan kapan waktu racun itu masuk. Saya tambahkan. Supaya objektif, itu ahlinya 2 tuh. Sekarang sudah profesor beliau, Profesor Made Gelgel dan Dr. Nur Samran. Oke. Jadi ketika mayat Munir akan diotopsi di Belanda, Profesor Frieser dari Belanda itu menyebut nama Made Gelgel. Juga ada pertanyaan,
tidak ada fakta persidangan atau alat bukti yang menunjukkan Mirna lah yang memasukkan gelas racun itu ke gelas. Sangat. Sorry, Jessica lah yang memasukkan racun cyanida ke gelas Mirna. Jadi, bagaimana keyakinan hakim waktu itu? Ya, tidak ada satupun bukti atau alat bukti saksi yang melihat dimasukkan. Ini memang CCTV menjadi sarana yang empuk, dan ini setelah diberlakukan Undang-Undang ITE ya, menjadi dasar bagi kami bahwa CCTV ini menjadi tolak ukur. Persis, tapi Pak Binsar, Karena pada waktu itu di CCTV tidak dapat dilihat. Ketahuan pada saat di Zoom ada gerak-gerik tangan itu masuk ke salah satu tempat gelas tapi ketutup oleh paper Ya, bag. karena waktu itu Jessica di CCTV berusaha untuk meletakkan satu tas besar, kantong besar di sebelah gelas, sehingga itu tidak terlihat ia memasukkan sesuatu di balik tas itu. Namun semakin tajam bagi kami untuk membuktikan bahwa pelakunya dia ketika di CCTV kita lihat gatal-gatal tangan. Kalau serbuk cyanida kena ke tangan, banyak melepuh, kalau sedikit gatal-gatal. Hingga gatal di paha, dibuang celana jeans. Alasan katanya sobek. Bagi kami mau dibuang alat-alat bukti, barang bukti tersebut yang menjadi alat untuk mematikan seseorang itu, no problem. Justru disitulah keyakinan hakim timbul. Jadi keyakinan hakim itu tidak muncul seketika. Dari
apakah ada benda-benda tertentu masuk ke dalam gelas tersebut? Itu satu dulu, jawab dulu itu. Oke. Rekaman CCTV ada dua jenis, ada yang bisa merekam suara dan ada yang tidak bisa merekam suara. Dan ini yang kita dapatkan tidak ada rekaman suara. Jadi baik, tidak ada rekaman suara. Jadi kita tidak akan bisa dengarkan apa karena yang saudara bilang lihat kita tadi semua dalam myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back. Selamat malam. Pak Nuh, ini kelihatannya Anda tadi agak sedikit emosi begitu ya dalam ruang sidang. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya bukan emosi, kita hanya menegakkan sesuatu yang benar. Jikalau itu memang dibutuhkan untuk suara tegas, kita harus suara tegas karena itu benar. Kalau kita ngomong suatu kebenaran dan kemudian kita diamkan saja, itu namanya kita lemah. Kebenaran seperti apa ya sebenarnya yang ingin Anda ungkapkan di sini? Kalau kita ngomong digital forensic, that's scientific. Digital forensic, that's scientific. Video forensic is scientific. Kalau kita ngomong itu digital forensic, harusnya ada kaidah-kaidah, ada metodologinya. Digital forensic memiliki tiga pilar yang jelas. Pertama, kompetensi SDM, qualified SDM. Yang kedua, SOP, standar operating procedure. Yang ketiga itu adalah hardware software. Itu yang paling heboh tuh kopi cyanida sih. Jessica. Iya, betul. Iya. Yang diperiksa apa waktu itu, Pak Panu? Rekaman CCTV. Rekaman CCTV. Jadi kan yang namanya kasus itu, apalagi kasus pembunuhan dalam dunia internasional Interpol itu ada namanya teknik timeline investigation. Investigasi berbasiskan lini masa waktu. Jadi dibuatlah day to day, misalnya apa hari ke hari, jam ke jam, menit ke menit, detik ke detik. Itu udah merangka untuk mendapatkan rekonstruksi kasus yang seutuhnya. Sekarang karena kasusnya seperti kita bermain puzzle. Jadi kasus kemudian dipecah menjadi potongan-potongan gambar kecil kemudian disusun lagi. Nah, itu. Nah, timeline investigation terbaik itu ternyata adalah CCTV. Karena dia betul-betul sampai frame per frame, bukan hanya lagi detik ke detik. Satu detik kan bisa ada 15 frame sampai 30 frame gitu. Nah, dari detik ke detik inilah kita bisa ngomong yang kasus kopi cyanida itu dilihat bagaimana berjalannya itu. Jadi bukan hanya pada saat ketika korban datang minum kopi, tapi mundur ke belakang sama ke depan setelahnya itu kan tergambar jelas gitu. Jadilah gambar kasus itu lengkap gitu. Sampai kopi itu ketika dibuat di bartender itu bentuknya tuh masih gelas kosong gitu segala macam tuh. Termasuk siapa yang mesan ya? Iya, dan itu lengkap sekali memang. Itu gila dulu. Sidangnya tiap hari live. Iya. Saya juga waktu itu capek. Ini. Ya maksudnya kan itu nggak hanya sekedar apa ya menonton, tapi kan kita harus juga kan melihat gitu, kita bagaimana menganalisa gitu. Tapi kan itu lumayan menguras energi sama ini emosi kan waktu itu kan kayak terbelah gitu. Harus netral.